Menurut sebuah penelitian, warga Indonesia merupakan salah satu penduduk termalas di dunia dalam berjalan kaki. Rata-rata setiap orang hanya berjalan kaki sebanyak 3.500-an langkah per hari. Iya, 3.500-an langkah per hari. Nah, banyak faktor penyebabnya. Beberapanya karena suhu udara Indonesia yang terkenal panas. Kemudian infrastruktur yang tidak memadai dan tidak merata, serta terbiasa menggunakan kendaraan pribadi. Temenin aku bentar yuk beli kue basah di depan. Aduh, males banget gak sih? Ini tuh panas, terus kalau dilihat-lihat kayaknya matahari ada 3 deh. Ya elah, kalau gitu temenin aku beli es jus aja di ruko sebelah. Kan enak tuh panas-panas minum jus. Dekat jualan di sana, trotoarnya tuh penuh sama pemotor. Ih, tapi aku lapar. Udahlah yuk, aku yang bayarin. Gimana kalau kita pesen online aja, biar nanti dikirim sama abang ojolnya? Ada aja alasannya. Yang panas lah, yang trotoarnya rame pemotor lah. Apa benar warga plus 62 semager itu untuk jalan kaki? Emang karena faktor-faktor tadi atau karena males aja? Sejumlah orang mengatakan warga plus 62 tidak mau berjalan kaki karena suhu udara di Indonesia yang panas. Warga plus 62 juga merasa kurang aman dan nyaman terbiasa menggunakan kendaraan pribadi dan infrastruktur yang tidak memadai serta tidak merata. Selain cuacanya yang panas ya kalau di Indonesia juga biasanya kalau perempuan-perempuan kalau jalan kaki kan takutnya kayak di-catcalling, digodain seperti itu sih. Benar, malas jalan kaki. Mungkin gara-gara sudah banyak kendaraan jadi jarang pakai jalan kaki. Sebenarnya bukan malas ya, tapi memang situasi trotoar di Indonesia, kemudian juga jalannya ya kayak seperti ini. Kalau ini udah bagus ya, tapi beberapa tempat itu memang masih sangat tidak memadai gitu. Sementara bagi sejumlah orang yang gemar, berjalan kaki bisa menyehatkan badan. Arman Ramadan salah satunya, yang berusaha mencapai target 8.000 hingga 10.000 langkah setiap hari, seperti dari tempat tinggal ke tempat makan dan dari tempat kerja ke tempat ibadah. Baginya, berjalan kaki adalah aktivitas yang menyenangkan. Tapi di sisi lain, ia kadang terkendala dengan kondisi trotoar yang becek atau tidak diperbaiki. Harusnya selain diperbaiki, infrastruktur yang berhubungan dengan pejalan kaki juga terhubung satu sama lain, seperti jalan raya, tempat penyeberangan, dan transportasi umum. Arman membagikan tips untuk memulai tujuan yang sehat diperlukan target harian. Selain itu, gunakan topi dan tabir surya saat berjalan kaki, dan pilih daftar lagu yang menyenangkan. Dengan kita jalan kaki itu kita bisa lihat daerah sekitar tuh lebih pelan-pelan, lebih detail. Kita bisa lihat, oh ternyata ada yang jual di sini, ada ini, ada kafe yang lucu di sebelah sini. Cuman yang nggak senangnya itu rata-rata banyak beberapa pembangunan infrastruktur trotoar itu hanya terbangun di daerah-daerah yang memang udah mapan. Bisa kayak di jalan raya besar, atau kayak di perkantoran, apa kayak di pusat perbelanjaan. Tapi kalau kayak di daerah kampung atau di pinggiran kota tuh masih belum terbangun. Menurut psikolog klinis Cindy Adianti Tupan, untuk berperilaku, seseorang akan ditentukan dengan pikiran dan perasaan tentang perilaku tersebut. Untuk berjalan kaki, seseorang akan mempertimbangkan biaya dan manfaatnya, misalnya suhu udara yang panas dan lingkungan yang belum mendukung. Sementara, meski jalan kaki bisa menyehatkan badan, tapi bisa diganti dengan treadmill yang lebih nyaman. Dari pertimbangan cost and benefit, orang ini jadi punya yang namanya self-efficacy atau keyakinan, oke, dari cost dan benefit itu kira-kira apakah saya bisa mengatasinya. Sementara menurut dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi 10 November, Putu Rudi Setiawan, ada 3 aspek yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam aktivitas warganya untuk berjalan kaki. Pertama, ada atau tidak warga yang mau berjalan kaki, kemudian fasilitas atau jalur pedestrian, dan asal serta destinasi berjalan kaki. Saya tidak setuju dengan istilah malas, tapi tidak berjalan kaki sebetulnya. Bukan malas berjalan kaki, tapi tidak berjalan kaki. Nah, kenapa tidak berjalan kaki? Karena pedestrian way pada umumnya itu tidak dirancang secara terintegrasi dan secara komprehensif ya. Yang ada itu sekedar ada, artinya itu parsial, ya, lalu sporadis. Masyarakat perlu didorong untuk berjalan kaki dan dibatasi menggunakan kendaraan pribadi. Untuk perjalanan jarak dekat, masyarakat bisa menggunakan jalur pedestrian. Sementara untuk jarak menengah dan jauh, bisa menggunakan kendaraan umum. Tim Liputan CNN Indonesia.